Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat seputar gaya hidup sehat. Di episode spesial bulan Ramadan kali ini, mari mengenal lebih dekat mengenai puasa dan juga manfaatnya bagi kesehatan. Halo teman sehat, kembali lagi nih dengan saya Zafira. Nah, di episode sebelumnya kita telah ngobrol-ngobrol tentang manfaat puasa yang bisa memperbaiki pankreas dan juga insulin. Nah, topik pembahasan kali ini nggak akan kalah menarik nih. Kita akan membahas tentang puasa yang bisa membersihkan hati. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa puasa bisa membersihkan hati? Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu seseorang yang sangat spesial. Beliau merupakan guru besar Ilmu Gizi IPB University dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Beliau adalah Prof. Hardinsyah. Selamat datang Prof. Hardinsyah, apa kabarnya kali ini? Kabar baik, apa kabar Zafira? Baik juga Prof, alhamdulillah. Nah Prof, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang hati nih Prof. Ya. Tapi sebelumnya mungkin masih ada teman sehat yang belum terlalu paham gitu Prof tentang hati. Mungkin Prof Hardin bisa cerita-cerita dulu sedikit tentang hati dan juga fungsinya dalam tubuh Prof. Ya, baik. Terutama buat teman-teman yang barangkali lupa biologi ataupun belajar biologi dan anatomi ya. Hati salah satu organ. Kalau di dalam dunia cinta seringkali itu sebenarnya gambar jantung ya, bukan gambar hati ya. Itu salah ya, Prof. Ya, tapi ini yang kita maksud nih hati atau liver ya. Jadi salah satu organ tubuh ya beratnya bisa sampai sekitar 1,5 kilogram yang warnanya itu kan coklat ya. Kalau seringkali kan lihat hati ayam kecil, hati sapi besar. Ya, hati ini punya beberapa fungsi bagi tubuh manusia. Pertama, fungsi hati tadi adalah untuk memproduksi sesuatu ya. Apa yang diproduksi dari hati salah satunya saja kolesterol, ada juga produksi enzim, ada juga produksi hormon ya. IGF, hormon pertumbuhan juga diproduksi di hati. Itu contohnya. Juga hati punya fungsi regulasi ya, mengatur bagaimana komposisi darah kita ya yang ada di tubuh kita ini. Kemudian ada komposisi mengurai dan mendetoks ya. Ada yang mengurai, katakan hati itu punya cadangan glikogen bisa diubah menjadi glukosa masuk ke darah menjadi gula darah yang merupakan sumber energi buat tubuh kita. Ada juga fungsi hati tadi sebagai pengurai dan detoks, mendekomposisi racun-racun yang harus dibuang ya, yang masuk ke dalam tubuh kita. Bisa saja barangkali residu pestisida kita nggak sengaja makan sayur yang ada residunya. Ada juga berbagai logam berat yang kita nggak sengaja ya. Kemudian itu akan didekomposisi, dihancurkan, kemudian dibuang. Jadi hati punya peran penting di sana. Kemudian juga menyimpan fungsinya, mencadangkan sesuatu. Kalau kita suatu hari makan vitamin A banyak, vitamin D banyak, kemudian kelebihan maka disimpan di dalam hati. Kalau sumber energi kita banyak berupa glukosa darah berlebih, maka hati salah satu tempat yang bisa menyimpan dalam bentuk glikogen. Jadi kalau fungsi hati kita terganggu, maka fungsi-fungsi yang tadi yang harusnya dia bisa menyimpan, yang harusnya dia bisa memproduksi, harusnya bisa meregulasi, yang harusnya bisa mendetoks, itu jadi terganggu. Kalau fungsi detoks terganggu, apa akibatnya? Jadi kita banyak racun yang berisiko penyakit pada tubuh kita. Kalau fungsi produksinya terganggu, terganggunya bisa berlebih, jadi hiperkolesterol. Terganggunya sedikit produksinya jadi hipokolesterol misalnya gitu ya. Begitu juga kalau misalnya tadi cara penyimpanan zat gizinya terganggu sehingga sulit untuk disimpan misalnya atau berlebihan penyimpanannya. Jadi kira-kira begitu. Nah, tadi kan sudah Prof Hardin sebutkan juga ya salah satu fungsi hati itu adalah mendetoks ya Prof. Nah, kemudian sebenarnya ada nggak sih Prof hubungan antara puasa dan proses hati dalam mendetoks kotoran yang ada di dalam tubuh Prof? Ya, jadi puasa
itu ternyata memiliki manfaat ya. Proses ada kalau secara umum namanya otofagi, sudah pernah kita bicarakan juga. Ada lagi proses namanya xenofagi, ada juga proses cleansing ya. Jadi ketiga metode ini, metode pertama tadi ada Otofagi. Otofagi, ada sel-sel kita namanya fagosom, itu menangkap atau menghancurkan bersama lisosom sel-sel yang udah lunglai, yang udah menua, ada sel-sel yang tidak berguna, itu dihancurkan, di recycle. Kalau yang xenofagi itu berbagai bakteri, patogen, virus itu ditangkepin, dihancurin juga, di recycle juga. Karena intinya semua bakteri patogen itu ada komponen DNA-nya ya. Iya, Jadi Prof. bisa di recycle asam amino. Kemudian satu lagi yang cleansing. Jadi dua dasar tadi turut membantu sebenarnya pembersihan. Seperti tadi kan fungsi hati mendetoks tadi. Iya, mendetoks. Ya. Sehingga kombinasi dari ketiganya tadi ketika orang puasa, karena puasa bisa meningkatkan mekanisme otofagi, puasa bisa meningkatkan mekanisme xenofagi dan juga cleansing tadi. Artinya sel-sel hati kita jadi lebih bersih, lebih optimum kerjanya karena mengalami regenerasi gitu. Oh, jadi puasa itu bisa membuat sel hati bisa lebih Optimum sigap, lebih kerjanya. optimum ya Prof Ya. kerjanya. Kemudian juga kalau misalnya nih Prof suatu saat gitu racun hati kita tuh mengalami gangguan, kemudian nggak bisa melakukan proses detoksifikasi tadi. Kemudian apa yang akan terjadi ya Prof untuk tubuh kita? Ya, paling nggak ada dua mekanisme kaitannya puasa ya. Iya Prof. Satu, kalau kelebihan lemak tubuh juga bisa akhirnya kelebihan lemak di dalam hati. Begitu Ya. Jadi kalau kita puasa ini kelebihan lemak, juga bisa menambah berat lemak di hati. Jadi menimbun ya Prof lemak. Ya, karena itu ada kalau di dunia kesehatan ada namanya non-alcoholic fatty liver disease. Jadi penyakit pelemakan hati bukan karena alkohol, ada juga yang karena alkohol. Itu bisa karena merokok, bisa karena sindrom metabolik ya. Contohnya apa tuh Prof? Sindrom metabolik itu karena insulinnya nggak berperan dengan baik, resistensi insulin, bisa glukosanya tinggi, kemudian kolesterol baiknya rendah, total kolesterolnya tinggi, triglyceride-nya tinggi, komponen-komponen lemak di dalam darah tadi nggak seimbang gitu ya. Itu bisa di samping juga faktor stres dan juga faktor aktivitas fisik terlalu ringan. Nah, kalau kita kaitkan dengan puasa yang jalur pertama tadi, Iya, Prof. Ini kan sebenarnya puasa tadi menyebabkan lemak tubuh kita justru bisa berkurang ya. Kemudian sudah juga banyak bukti sindrom metabolik tadi jadi minimal, jadi berkurang juga, bisa dicegah bahkan. Yang insulinnya menjadi sensitif, kolesterol baiknya HDL-nya jadi meningkat di atas 40, triglyceride-nya juga bisa terkendalikan, begitu juga total kolesterolnya. Bahkan hipertensi juga bisa, tekanan darah maksudnya, tekanan darahnya juga bisa terkendali normal. Nah, ini semua akan berkontribusi pada kerja hati tadi. Untuk hati ketika dia minimum bekerja bisa melakukan regenerasi sel-selnya tadi. Nah, ada lagi penelitian ini baik itu pada intermittent fasting maupun puasa Ramadan, itu menurunkan namanya ALT, alanin aminotransferase. Itu sejenis enzim ya, yang dulu namanya cermin dari kinerja itu SGPT. Apa itu Prof? Ya, itu tadi yang alanin aminotransferase tadi, sejenis enzim. Kalau ini meningkat itu pertanda bahwa kinerja hati kita buruk. Dan itu sudah terbukti tadi melalui kajian internal. 9 hari puasa itu sudah mulai terjadi penurunan ALT tadi, enzim ALT tadi. Artinya itu mencerminkan kinerja hati semakin membaik. Apalagi kalau dilanjutin sampai 29-30 hari. Tapi lagi-lagi tentunya
dengan cara berbuka, cara sahur yang benar, total kalorinya itu lebih rendah dibanding bukan sekedar memindahkan makan gitu ya. Karena ada juga kita lihat orang berpuasa memindahkan makan. Iya, Prof. Makan siang jadi makan berbuka, makan malam tetap, makan pagi jadi sahur ya. Iya. Jadi kalau tadi puasa dilakukan dengan baik dan benar itu ternyata meningkatkan kinerja hati. Indikator sederhananya tadi enzim ALT tadi Enzim ALT. yang menurun. Kemudian nih Prof, saat kan ada beberapa orang ya Prof, yang ada beberapa orang Prof yang menderita penyakit yang berhubungan dengan hati seperti misalnya hepatitis. Apakah mereka juga disarankan untuk berpuasa, Prof? Oke. Hepatitis ya pertama tentu tergantung tingkat keseriusannya ya. Kalau hepatitis kan itu ada B, C dan lain sebagainya ya. Itu sebenarnya masih lebih rendah. Cikal bakal bisa juga berisiko pada tadi pelemakan lemak tadi, Prof. bahkan jadi sirosis ya, jadi kanker hati. Tapi kalau dia masih hepatitis, menurut saya pertama konsultasi ya, karena ini kan orang sakit nggak diwajibkan. Konsultasi ke dokter, how serious level dari penyakit hati. Kalau masyarakat juga ada yang bilang tuh penyakit kuning katanya ya. Iya benar Prof. Karena kayak kulitnya jadi kuning ya pada kondisi awal, karena itu kaitannya juga fungsi hati dan mengelola tadi glikogen dan glukosa tadi ada perubahan. Jadi please konsul dulu deh kalau untuk mengetahui tingkat keseriusannya apakah ini masih bisa puasa apa tidak. Tapi kalau untuk mencegah, nah ini karena fungsi puasa tadi lebih banyak sebenarnya untuk mencegah ya. Bahwa ada juga untuk membantu terapi, betul. Tapi mostly pada umumnya adalah dalam peran mencegah. Tadi melalui jalur hormon, insulin, melalui jalur enzim, kemudian melalui jalur pengendalian lemak tubuh tadi ya. Sudah dijelaskan nih Prof bahwa tadi ya 3 komponen tadi, lemak, bisa mengurangi lemak, kemudian produksi hormon dan juga tadi memproduksi enzimnya. Nah, kalau misalnya nih Prof, kita sedang berpuasa, terus ada nggak sih makanan atau yang perlu dihindari gitu supaya kita bisa ngejaga supaya hati kita itu tetap sehat, Prof? Ya, atau jadi kegiatan lain atau apa gitu, Prof? Selain puasa ya? Selain puasa. Ya, selain puasa tentunya pertama tetap prinsipnya healthy lifestyle ya. Tidak minum alkohol, tidak merokok, karena minum alkohol itu memberi beban pada kerja hati. Tidak merokok, membatasi makanan-makanan yang berlemak ya, apalagi yang banyak lemak trans, lemak jahatnya. Kemudian juga perlu berolahraga minimal dengan intensitas sedang ya. Kalau hidupnya tidur-tiduran aja itu juga nggak baik buat hati. Kemudian bagaimana kita mengendalikan stres, dan puasa pasti mengendalikan stres ya buat orang melaksanakan puasa dengan baik. Tapi kan ditanya di luar puasa ya. Luar puasa. Ya, itu faktor-faktor yang satu lagi tentunya ada faktor genetik ya. Ya. Gak kerasa nih Prof, kita udah sampai di akhir episode kali ini. Nah, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin Prof Ferdi sampaikan ke teman sehat mengenai topik kali ini, Prof. Baik, terima kasih. Jadi topik kita kali ini adalah tentang apakah puasa bisa mengoptimalkan fungsi hati atau membersihkan hati. Berbagai studi tentang puasa, baik itu puasa Ramadan maupun puasa intermittent fasting, itu membuktikan bahwa setelah 9 hari puasa itu enzim alanin aminotransferase atau dulu dikatakan SGPT sebagai cermin dari fungsi hati itu mengalami kondisi normal kalau dia tadi tinggi. Dan kalau enzim ini meningkat itu pertanda bahwa kondisi hati kita mulai kinerjanya tidak baik. Nah, karena itu puasa baik itu melalui mekanisme tadi mengatur ya faktor-faktor berkaitan dengan metabolic syndrome, bagaimana meningkatkan sensitivitas insulin, bagaimana menormalkan kolesterol termasuk kolesterol baik kita, bagaimana menormalkan triglyceride, menormalkan lingkar pinggang, dan menormalkan enzim ALT tadi, itu semua ternyata bermuara pada
perbaikan fungsi hati, termasuk pengendalian stres di bulan puasa Ramadan. Intinya tentunya kita tidak hanya sekedar memindahkan makan siang menjadi makan berbuka, makan malam tetap, makan pagi dipindah ke makan pagi. Tapi kalau kita memang mengalami ada gejala kelebihan lemak badan, harusnya ketika berpuasa kita defisitkan, kurangi sekitar 200 sampai 600 kilokalori, sehingga proses-proses menuju tadi pencegahan metabolic syndrome, pencegahan supaya enzim alanin aminotransferase atau ALT tadi sebagai cermin kinerja hati tadi bisa jadi normal. Nah, itu dia nih tadi tips dari Prof. Hardin ya. Nah, terima kasih banyak Prof. Sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini untuk berbincang-bincang mengenai tips puasa yang bisa membersihkan hati ya Prof. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Hardin bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih juga kepada teman sehat yang masih setia nih menonton episode kali ini sampai akhir. Jangan lupa untuk nantikan episode berikutnya, yaitu tentang puasa yang bisa meningkatkan kinerja ginjal. Nah, kamu bisa menonton episode terbaru ini podcast dan episode lainnya hanya di channel YouTube Lini Sehat dan juga di Spotify. Tetap patuhi protokol kesehatan dan terapkan 5M. Sampai jumpa.